Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang menerapkan pembelajaran Al-Qur'an dengan metode tilawati. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian metode tilawati. Metode menurut Ubiyati adalah kata metode berasal dari bahasa Latin meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Nah, dalam bahasa Arab, metode disebut dengan torikoh yang artinya jalan, cara, sistem, atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara istilah, definisi metode adalah suatu sistem atau cara yang mengatur suatu cita-cita. Berdasarkan pengertian di atas, metode yang dimaksud adalah suatu cara untuk mengatur dan mengerjakan sesuatu. Nah, tilawati menurut Kamus Al-Munawwir adalah kata tilawati diambil dari bahasa Arab yang artinya pembacaan. Metode tilawati merupakan metode belajar membaca Al-Qur'an yang disampaikan menggunakan lagu ros dan secara seimbang antara pembiasaan melalui pendekatan klasikal dan kebenaran membaca serta pendekatan individual dengan baca simak. Nah, metode tilawati dapat diartikan sebagai cara yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi dengan menggunakan bentuk tertentu seperti contoh diskusi, penugasan, dan lainnya. Berdasarkan pengertian di atas, metode tilawati merupakan metode belajar cara membaca Al-Qur'an menggunakan lagu ros dengan pendekatan klasikal dan individual. Nah, metode ini sebagai bentuk guru dalam menyampaikan cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar melalui pendekatan klasikal atau kelompok dan individual atau pribadi siswa. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fatuliza, NIM T 2018-1049. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah metode tilawah. Dengan melihat pada tahun 90-an, di mana semakin hari jumlah umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran semakin banyak, dan belum lagi yang belum bisa atau belum paham akan makna serta kandungan Al-Quran. Para aktivis yang sudah lama berkecimpung dalam TPA atau TPQ terdorong untuk membuat atau merancang sebuah metode pembelajaran Al-Quran yang diharapkan dapat mudah dipelajari. Selain daripada itu, lahirnya metode-metode tilawah ini disebabkan antara lain yang pertama bergesernya peran orang tua terhadap anak kurang efektif. Yang kedua, terhapusnya pembelajaran pegon atau Arab gundul di sekolah. Yang ketiga, perkembangan zaman yang kurang kondusif bagi pendidikan Al-Quran. Yang keempat, sebagian guru kehilangan cara efektif untuk mengajar Al-Quran sehingga mutu pembelajaran kian merosot. Yang kelima yaitu penggunaan sebuah metode yang tidak maksimal dan total sehingga berjalan setengah-setengah. Yang keenam, fenomena yang terjadi anak biasanya khatam dari sebuah metode pembelajaran Al-Quran terlalu lama. Yang terakhir yaitu keadaan manajemen TPA atau TPQ banyak yang semrawut, hanya sekadar mengajarkan Al-Quran sebisanya. Selain persoalan ini, diharapkan anak sudah dapat melafalkan huruf-huruf Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan pendekatan irama ros. Metode tilawah ini dituangkan dalam buku yang terdiri dari beberapa jilid 1 sampai jilid 5, ditambah jilid 6 yang berisi surat-surat pendek atau dan ayat-ayat pilihan, qorib dan muskilat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Saifullah, NIM T 2018-1046. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kelemahan metode tilawati. Nah, dalam bukunya Abdurrahman Rasyid, kelebihan metode tilawati itu sebagai berikut. Yang pertama adalah diajarkan secara praktis, dan yang kedua menggunakan lagu ros, dan yang ketiga diajarkan secara klasikal dengan menggunakan teknik baca simak menggunakan buku. Dan yang keempat adalah
penataan posisi duduk dalam keadaan keadaan melingkar seperti huruf U. Adapun kelemahan metode tilawati yaitu terdapat terhadap mengenai pembelajaran dan mengenai huruf hijaiyah yang tanpa harokat dan masih kurang banyak pembiasaannya, sehingga dari huruf hijaiyah yang tanpa harokat di situ mengakibatkan ketidakpahaman atau kekurangpahaman peserta didik atau santri dalam menggunakan metode tilawati tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.